Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Triana Dita, NIM 20650088. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya tentang mikrokontroler komponen elektronika. Elektronika merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik, arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektronik atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Pengendalian elektrod ini terjadi dalam ruangan hampa atau ruang yang berisi gas bertekanan rendah seperti tabung gas dan bahan semikonduktor. Penerapan elektronika adalah pada alat-alat listrik di rumah kita, hingga skala yang lebih canggih seperti pada komputer dan robot industri dan servis robot atau robot pelayanan, pada sistem digital seperti perangkat Arduino. Umumnya perangkat elektronika digital bekerja membutuhkan input tegangan rendah 3,3 V atau volt dan 5 V atau standar dengan maksimal sekitar 6 V agar komponen digital tidak rusak. Untuk memahami Arduino dan pemrograman robot, maka konsep dasar elektronika perlu kita kuasai. Berikut penjelasan beberapa komponen dasar yang mutlak harus Anda kuasai. Slide selanjutnya adalah resistor. Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Dalam rangkaian listrik dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu, seperti besar hambatan, arus maksimum yang boleh dilewatkan, dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Resistor memberikan hambatan agar komponen yang diberi tegangan tidak dialiri dengan arus yang terlalu besar, serta dapat digunakan sebagai pembagi tegangan. Slide selanjutnya adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dielektrik. Bila kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor terisi hingga beda potensial antara kedua terminalnya sama dengan tegangan baterai. Jika baterai dicabut, muatan-muatan listrik akan habis dalam waktu yang sangat lama, terkecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada kedua terminal kapasitor. Kapasitor ada yang berpolarisasi dan tidak. Kapasitor yang umumnya digunakan adalah elektrolit kapasitor atau elko, dan kapasitor miliar dan keramik. Slide selanjutnya adalah dioda. Dioda adalah device semikonduktor yang mengalirkan arus satu arah saja. Dioda terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda junction. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyerahan dari sinyal AC ke DC, lalu diratakan dengan kapasitor. Slide selanjutnya adalah LED. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produksi temuan lain setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan PN juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya. Untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang pakai adalah gallium, arsenik, dan fosforus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Pada saat ini, warna-warna cahaya LED yang banyak adalah merah, kuning, dan hijau. LED berwarna biru sangat langka. Pada dasarnya semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Dalam memilih LED, selain warna, perlu diperhatikan tegangan kerja, arus maksimum, dan disipasi cahayanya. Slide selanjutnya adalah LED matrix. Dot matrix atau matriks LED merupakan kumpulan titik cahaya yang tersusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Pada komponen ini, LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan setiap pin di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke data digital dan mikrokontroler untuk dikontrol. Contoh LED matrix dapat dilihat di gambar berikut. Pada dasarnya, LED matrix adalah display LED yang disusun sedemikian rupa sehingga untuk membuat sebuah karakter dibutuhkan kombinasi tegangan antara pin baris dan
rangkaian LED penyusun LED matriks. Slide selanjutnya adalah relay. Transistor tidak dapat berfungsi sebagai switch atau scalar tegangan tinggi. Selain itu, umumnya tidak digunakan sebagai switching untuk arus besar. Dalam hal ini, penggunaan relay sangatlah tepat. Relay berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. Relay dapat switch AC dan DC, transistor hanya switch DC. Kekurangan relay ialah ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Slide selanjutnya adalah transistor. Transistor bipolar biasanya digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronik digital. Transistor memiliki 3 terminal. Transistor biasanya dibuat dari bahan silikon atau germanium. 3 kaki yang berlainan membentuk transistor bipolar adalah emitor, basis, dan kolektor. Mereka dapat dikombinasikan menjadi jenis NPN atau PNP yang menjadi satu sebagai 3 kaki transistor. Gambar 1.6 memperlihatkan berbagai berikut transistor. Slide selanjutnya adalah LDR. Resistor jenis lainnya adalah LDR seperti gambar, di mana resistensinya berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam keadaan gelap, resistensi LDR sekitar 10 M-alfa dan dalam keadaan terang sebesar 1K alfa atau kurang. LDR terbuat dari bahan semikonduktor seperti kadium sulfida. Dengan bahan ini, energi dari cahaya yang jatuh menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas atau arus listrik meningkat. Artinya resistensi bahan telah mengalami penurunan. LDR digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Saklar cahaya otomatis dan alarm pencuri adalah beberapa contoh alat yang menggunakan LDR. Akan tetapi, karena responsnya digunakan pada situasi terhadap cahaya untuk cukup lambat, LDR tidak digunakan pada situasi di mana intensitas cahaya untuk mendeteksi cahaya ada di sekitar kita. Sensor yang terkenal untuk mendeteksi cahaya ialah LDR atau Light Dependent Resistor. Sensor ini akan berubah nilai hambatannya apabila dia ada perubahan tingkat kecerahan cahaya. Prinsip inilah yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan transistor untuk dapat menggerakkan motor DC atau mirip dengan dinamo pada mainan mobil-mobilan anak-anak. Perubahan nilai hambatan pada LDR tersebut akan menyebabkan perubahan beda tegangan pada input basis transistor, sehingga akan mengaktif atau nonaktifkan transistor. Penerapan lain dari sensor LDR ini ialah pada alarm pencuri. Slide selanjutnya adalah fototransistor. Komponen ini sering digunakan untuk sensor garis pada robot pengikut garis atau line follower. Perhatikan karakteristik spektrum cahaya sebagai berikut. Infrared memiliki sifat yang sama dengan transistor, yaitu menghasilkan kondisi cut-off dan saturasi. Perbedaannya ialah bila mana pada transistor kondisi cut-off terjadi saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis ke emitor, dan kondisi saturasi terjadi saat ada arus mengalir melalui basis ke emitor. Maka ada fototransistor. Kondisi cut-off terjadi saat tidak ada cahaya infrared yang diterima, dan kondisi saturasi terjadi saat ada cahaya infrared yang diterima seperti ditunjukkan pada gambar. Slide berikutnya adalah 7 segment. Apa baca? Prinsip kerja 7 segment. Prinsip kerja 7 segment sama dengan LED. 7 segment terdiri dari LED yang disusun membentuk angka 8 dan tambahan 1 LED untuk titik. Terdapat 2 jenis 7 segment, yaitu 7 segment common cathode atau katoda dan 7 segment common anode atau anoda. 7 segment common cathode. Pada 7 segmen jenis common cathode atau katoda, kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input
untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan signal kendali kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED. 7 segment common anode. Pada 7 segmen jenis common anode atau anoda, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif, dan signal kendali atau kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki. Slide berikutnya adalah motor. Motor atau lebih tepatnya motor listrik adalah komponen elektrik yang sifatnya merubah besaran elektrik menjadi fisik berupa putaran. Motor listrik terdiri atas 3 bagian utama yang disebut stator atau bagian yang diam, dan rotor atau bagian yang bergerak, dan air gap. Rotor dapat berputar karena adanya medan magnet yang dipengaruhi oleh arus listrik. Air gap adalah bagian yang memisahkan rotor dan stator. Motor terdiri dari dua jenis, yaitu motor AC dan motor DC. Motor DC menggunakan dua data yang harus tersambung ke data digital microcontroller. Namun ketika harus menggunakan motor DC yang membutuhkan arus tinggi, harus menggunakan rangkaian penguat atau driver dari motor ke microcontroller. Sedangkan motor AC biasanya memerlukan rangkaian berupa relay untuk menjalankannya karena tegangan yang berasal dari microcontroller adalah DC, sedangkan tegangan yang dibutuhkan adalah tegangan AC. Slide berikutnya adalah buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma, dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam satu keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik, sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer biasanya digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat atau alarm. Dan slide terakhir adalah alat ukur multitester. Dalam bereksperimen dibutuhkan juga alat ukur tegangan, arus, penguatan transistor, kapasitor, dan resistor minimal berupa multitester. Akan lebih baik lagi jika ada melengkapi dengan osiloskop dan frekuensi counter digital. Multitester yang penulis sarankan minimal Sanwa CX56A. Untuk mencoba alat ukur ini cukup mudah. Cukup arahkan saklar ke posisi yang diinginkan. Misal jika ingin mengukur baterai 9V, arahkan petunjuk saklar ke DC 12V sehingga bacaan 9V dapat terlihat di jarum petunjuk dengan cukup akurat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.